Sekali lagi, Mazmur pasal 20 ayatnya yang ke-7. Saya baca firman Tuhan demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 20 ayat 7, saya ingin menyampaikan topik khusus sesuai dengan ayat tersebut, mendapatkan kemenangan. Sekali lagi, mendapatkan kemenangan. Dalam kitab Mazmur 20 ayat 7, kita akan mendapatkan di sana ada 4 hal penting yang disampaikan bagaimana kita dapatkan kemenangan, bagaimana supaya Tuhan memberi kita kemenangan. Dan semua orang, tidak ada yang terkecuali, menginginkan supaya dia selalu menang. Walaupun ada pepatah berkata, lebih mudah berebut kemenangan daripada mempertahankan kemenangan. Tetapi kalau kita dengan Tuhan, kita bukan cuma sekedar menang. Dalam ayat tersebut, kita akan mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Nah, bagaimana itu kita dapat memilikinya? Sesuai dengan ayat tersebut, Tuhan memberi kita kemenangan. Kata kemenangan ini dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata yasa. Kata yasa ini minimal ada 3 pengertian yang perlu kita ketahui supaya kita tahu apa itu mendapatkan kemenangan. Karena biasanya mendapatkan kemenangan itu kalau kita ikut pertandingan atau kita ikut cabulan bisa dapat kemenangan, saudara. Jadi nilai dari kata kemenangan ini kita perlu mengetahui dari pengertian yang sebenarnya. Dalam Perjanjian Lama, kata menang ini ditulis dengan kata yasa. Pengertian pokok. Yang pertama, datang membantu. Jadi saudara, Tuhan memberi kemenangan, itu artinya Tuhan datang memberi bantuan. Hari-hari ini kita memang sangat memerlukan bantuan. Dan bantuan yang sesungguhnya adalah bantuan yang datang dari Tuhan. Kemudian, pengertian yang kedua dari kata kemenangan atau yasa, itu artinya bantuan itu bersifat tetap. Jadi orang kalau membantu ya, sekali bantu, pemerintah juga kadang-kadang begitu, sekali bantu cukup, saudara, atau 2-3 kali. Kemarin saya bercerita dengan salah satu teman hamba Tuhan dari denominasi lain. Dia bilang, siap-siap Jo, gembala. Saya tanya, siap-siap apa? Subsidi untuk gembala-gembala untuk sementara dihentikan. Saya tanya kenapa? Karena semua dana diarahkan pada penanganan COVID-19. Jadi para pendeta yang selama ini mendapatkan subsidi pemerintah, kemungkinan besar, dia bilang banyak berdoa juga, saya sedengar dihentikan dan semua dana yang bersifat dana sosial diarahkan untuk penanganan COVID-19. Itu bantuan begitu, saudara. Hanya berdasarkan kebutuhan, kalau itu dari pemerintah atau dari sesama. Saya sudah, keluarga kami sudah berapa dalam masa COVID-19 ini sudah 5 kali dapat bantuan kalau saya tidak salah.
Maksudnya bantuan di luar pemberian jemaat. Bantuan dari luar ada sudah kurang lebih 5 kali kami mendapatkan bantuan dari luar. Nggak diminta sih, namanya bantuan. Mereka memberi dengan sukacita dan sukarela. Jadi memang kalau datang dari Tuhan, kemenangan yang Tuhan beri itu adalah bantuan yang tetap. Ketika saya merenungkan ini, Tuhan terlalu mudah untuk memberikan kita kemenangan. Tetapi kenapa kemenangan diartikan sebagai bantuan? Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita perlu berusaha. Biasanya yang dibantu itu adalah mereka yang memang sudah tidak kuat. Begitu toh? Sudah tidak mampu, baru dapat bantuan. Kalau masih mampu biasanya angkat sendiri. Gitu. Apalagi kalau musim potong padi. Gitu. Kalau semua pikul, ketahuan yang masih kuat-kuat. 5 ganteng dia cuma anggap pikul sendiri. Tapi yang sudah kuat perlu bantuan. Masih boleh kemana? Kayak gitu loh. Ini tuh bantuan, saudara. Dan Tuhan sedang memperhatikan kita untuk memberi kita bantuan. Dan bantuan yang akan diberikan itu sifatnya adalah tetap. Mengapa Tuhan memberi bantuan kita dengan bersifat tetap? Karena memang kita lemah. Manusia itu selalu ada kelemahannya. Manusia itu selalu ada kurangnya. Sehingga semua menang yang tidak jadi menang. Kalau orang yang biasa ikut pertandingan, mereka tahu itu. Bahasa di pertandingan kehilangan momentum. Saya hari Rabu ikut pertandingan, saudara. Gitu. 3 kali saya ikut, tidak pernah menang. Cuma nyaris, saudara. Sampai dius. Kehilangan momentum. Saudara, ini penting sekali. Jangan sampai kita kehilangan momentum. Kehilangan kesempatan untuk menjadi pemenang. Karena ada sedikit saja kelalaian, maka kita tidak bisa menang. Kita tidak dapatkan bantuan. Saudara, bahkan sekarang bantuan itu kalau dari pemerintah itu bersyarat. Jemaat GPD Iberia, saya sudah masukkan bahwa mereka yang terdampak COVID-19 akan dapatkan bantuan dari pemerintah. Lalu di situ syarat-syaratnya, tukang ojek, tukang bangunan, tukang kebun. Jadi kalau kasih di syarat-syarat itu, semua ini memenuhi syarat. Tukang kebun ada, tukang bangunan ada, gitu. Jadi Tuhan mau memberikan kita bantuan itu secara tetap. Yang mau terima bantuan secara tetap katakan amin. Ini penting sekali. Sebab yang memberi bantuan kepada kita bukanlah pemerintah, bukan orang kaya, tetapi pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, Raja di atas raja. Kalau dia bantu kita, pasti bantuan itu pas untuk kita. Katakan amin. Yang ketiga, pengertian dari kemenangan adalah menyelamatkan kita. Kata Yasa itu artinya selamatkanlah kami. Dalam bahasa Yunani, dalam kitab Septuaginta itu ditulis dengan kata Hosana. Sama seperti Yesus ketika dia masuk di Yerusalem, orang-orang di Yerusalem berkata Hosana, 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 sambil mengalas kain daun palem sebagai simbol kemenangan orang Israel, mengatakan Hosana ketika Yesus lewat dengan menunggang seekor keledai. Hosana itu artinya selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Tuhan memberi kemenangan, artinya Tuhan menyelamatkan kita. Semua orang berharap selamat melewati pandemi COVID-19. Semua berharap seperti itu. Tetapi
datangnya membantu. Kemudian kedua, bantuan itu bersifat tetap. Dan yang ketiga, kita diselamatkan. Tuhan datang membantu kita, dan bantuan itu sifatnya tetap sekaligus menyelamatkan kita. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan kemenangan tersebut? Supaya Tuhan datang membantu kita dan bantuan itu tetap, bahkan plus kita diselamatkan. Dalam ayat yang kita baca tadi ada 4 hal penting yang harus kita ketahui dan kita lakukan. Dibilang begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Pertama, yang harus kita lakukan supaya Tuhan datang membantu dan bantuan Tuhan itu tetap plus menyelamatkan kita adalah sekarang. Kata sekarang itu adalah pernyataan iman. Sekarang Tuhan pasti menolong saya. Mari kita bersama-sama menyebutkan, sekarang Tuhan pasti menolong saya. Haleluya. Tuhan pasti tidak akan menundanya. Dia berkata sekarang. Ini pernyataan iman. Kalau kita mau dapatkan bantuan Tuhan, kita harus menyatakannya dengan iman kita sekarang, bukan besok. Ketika penjahat di sebelah kanan Yesus meminta kepada Yesus supaya ingat sama dia, Yesus jawab begini, sekarang, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Lalu Paulus berkata begini kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. Dia berkata begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus masih hidup itu, masih melayani, tapi dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku. Kalau Tuhan membantu kita, tidak akan ditunda. Sekarang. Mari sama-sama kita berkata sekarang. 1, 2, 3. Sekarang. Sekarang. Kata sekarang itu adalah saat ini. Waktu ini. Waktu kita berseru. Waktu kita memohon. Waktu kita berdoa. Waktu kita memuliakan Allah. Waktu kita beribadah. Sekarang. Tidak ditunda. Sudah. Tuhan katakan dia bekerja hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 istirahat. Waktu untuk beribadah. Kapan itu? Sekarang. Kalau menerima bantuan Tuhan dan bantuan itu tetap serta diselamatkan oleh Tuhan, tidak akan ditunda besok. Sekarang. Haleluya. Sekarang. Saya selalu meyakini itu, karena ini adalah pernyataan iman atau keyakinan bahwa kalau Tuhan menolong kita sekarang. Saya selalu yakin ketika Tuhan izinkan saya melayani seseorang, entah itu melayani karena sakit, melayani karena kebutuhan tertentu, saya selalu harus meyakini pertolongan bantuan Tuhan itu datangnya ketika saya berseru sekarang. Haleluya.
Daud berkata, sekarang aku tahu. Bukan nanti, bukan dulu, sekarang. Mari kita mempertahankan keyakinan ini. Saudara akan maju 3 jam ke depan, sehari ke depan, 2 hari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan. Kapanpun pandemi ini terus berlangsung, kita dapat berkata, sekarang. Besok juga saudara dapat berkata, sekarang saya dapat bantuan Tuhan. Haleluya. Mari kita pupuk keyakinan ini. Mari kita bangkitkan keyakinan kita bahwa Tuhan menolong kita tidak ditunda-tunda, tetapi sekarang. Haleluya. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 ditulis begini. Kita tahu sekarang. Itu kalimat pertama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita tahu sekarang. Kalau dalam 2 Timotius tadi, Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku. Dalam Roma pasal 8, dia tidak bilang cuma dirinya sendiri. Dia berkata, kita tahu sekarang. Saudara dan saya tahu sekarang. Yang menyatakan imannya sekarang, katakan amin. Haleluya. Dan ini yang pertama, pernyataan iman. Sekarang saya dapat bantuan Tuhan. Haleluya. Hari ini minimal Tuhan membantu saudara menguatkan iman saudara, membangkitkan roh saudara untuk tidak takut lagi, untuk tidak khawatir lagi. Kenapa? Yang akan datang membantu kita, dan bantuan itu bersifat tetap, adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penyelamat kita. Katakan amin. Yang kedua, kita lihat hal yang kedua. Hal yang kedua yang harus kita ketahui supaya kita benar-benar mendapatkan bantuan Tuhan, bantuan itu tetap, bahkan kita diselamatkan, adalah sekarang aku tahu. Yang kedua adalah tahu, bukan tempe, tahu. Saudara, tahu. Ini tahu ini artinya kita mengenal Tuhan. Tahu artinya kita ada hubungan kedekatan dengan Tuhan. Saudara pasti tahu tentang saya, karena saudara ada hubungan dekat dengan saya. Tuhan juga, kalian juga tahu kapasitas saya sampai di mana, kemampuan saya sampai di mana. Itu jemaat yang sudah lama bergaul dengan saya sudah pasti tahu kemampuan gembala kami setia. Dan kita memang tidak salah ketika kita menilai dengan benar. Tuhan begitu. Sekarang aku tahu. Mengapa Daud berkata dia tahu? Mengapa Paulus berkata sekarang aku tahu, aku telah tersedia mahkota. Dan bukan cuma aku, tetapi semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Kenapa dia tahu? Karena dia sudah bergaul karib dengan si pemberi bantuan. Haleluya. Saya ingat sekali, saya punya teman dekat di Pontianak. Setiap kali saya kekurangan di sekolah Alkitab, saya cuma telepon dia. Biasanya kalau saya telepon, dia bilang, apa kabar Om? Ada yang bisa saya bantu? Itu yang kita tunggu. Jadi tidak perlu kita bilang dulu, saya perlu bantuan. Dia sendiri yang bilang, ada yang perlu saya bantu? Saya bilang, kami memerlukan kebutuhan untuk sekolah
Alkitab. Oh, datang saja Om. Segera ke toko, ya sebutkan toko ini. Pergi saja ke toko ini. Ambil semampu muat di oto. Wow, sudah. Salah begitu sudah. Jadi ambil sebanyak yang bisa dimuat di oto. Satu ketika saya ketemu dengan beliau di pusat perbelanjaan. Lalu dia tanya begini sama saya, Om kebutuhan beras di Pastori berapa kilo? Lalu saya bilang, saya membutuhkan 500 kilo. 500 kilo untuk 1 bulan punya. Mari. Kok bawakan 500 kilo. Saya tanya sama kok itu, ada mobil mengangkut? Ada. Sebentar kami angkut. Langsung disediakan. Sudah. Mengapa dia seperti itu kepada saya, saudara? Karena ada hubungan kedekatan. Waktu kami melayani pertama, mereka itu Konghucu. Kami diusir oleh istrinya. Dia bilang, bawa saja suami saya, tetapi jangan berdoa di rumah. Rumahnya seperti istana, saudara. Gitu. Mau masuk di rumah itu, dia punya pintu masuk saja, pintu luar. Mau masuk garasi foto di halamannya itu dikendalikan dari kamar pakai remote. Saudara, dia diusir. Tetapi ketika saya berdoa dan terus berdoa, ini Bro Edwin tahu itu, saudara. Itu akhirnya istrinya mengizinkan kami berdoa di rumah. Saudara, saya ingat waktu kami pulang, dia yang biayai juga kami pulang semua, termasuk Bro Edwin, suami istri dapat bagian-bagian dari yang bersangkutan, saudara. Waktu mau pulang, saudara. Setelah saya sampai di sini, saudara, dia telepon saya, Om balik Om, kita jadi Om Jemaat. Dia bilang sama saya, kita saja jadi Om Jemaat. Saya kasih 150 juta. Disiapkan perumahan, disiapkan mobil, dia yang jadi jemaat. Gitu. Tapi saya bilang tidak. Saya sudah ambil keputusan untuk kembali. Somalo lagi mau balik saya. Sudah. Padahal dia kasih jaminan, dia kasih modal 150 juta, dikasih perumahan untuk buka pelayanan, dia yang jadi jemaat. Siapa yang tidak mau pada waktu itu? Tetapi saya sudah mengambil keputusan untuk tetap di Sulawesi Utara, dan puji Tuhan ketemu dengan jemaat di sini. Sekarang aku tahu. Mengapa tahu? Ya, mengapa tahu? Saudara pasti sudah tahu sekali sifat-sifat dari gembala. Kenapa? Karena ada hubungan kedekatan. Sampai hari ini saya dengan beliau itu tetap berhubungan terus melalui telepon, kadang-kadang kami video call. Saudara, saya saja kalau ulang tahun, dia tahu itu. Dia kasih ucapan selamat. Saya cuma kata, saya tidak terlalu perlu dengan ucapan. Saya perlu hadiahnya. Itu seminimal 1 juta. Saudara, karena ada hubungan kedekatan. Jadi semakin kita ada hubungan kedekatan, kita dapat berkata dengan yakin dan dengan iman, sekarang aku tahu Tuhan pasti membantu saya. Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti menyelamatkan saya. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita maha tahu, dan Tuhan kita maha hadir. Haleluya. Ini yang kita tahu tentang Tuhan kita. Tuhan kita berkuasa. Tuhan kita menyediakan, Jehovah Jireh. Tuhan kita Yehovah Rafa yang menyembuhkan. Tuhan kita El Roy, gembala kita yang memberikan makanan yang terjamin bagi kita. Haleluya. Tuhan kita Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Sudah. Ini harus kita tahu. Dan kalau kita tahu ini,
pengetahuan kita tentang Tuhan ini, pengetahuan kita akan Tuhan ini, pengenalan kita akan Tuhan ini membuat kita kuat menghadapi segala persoalan hidup. Karena kita tahu Tuhan pasti datang menolong saya tepat pada waktunya. Kita selalu dapat berkata seperti dalam Roma 8 ayat 28 tadi, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin. Yang berikut, yang ketiga, dia bilang begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saya ulangi, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Poin ketiga yang perlu kita tahu adalah timbulkan kesadaran di dalam hati kita bahwa Tuhan pasti datang memberi kemenangan. Ini yang penting, timbulkan kesadaran, motivasi di dalam hati kita. Jangan sampai ada sungut-sungut. Kita tidak perlu mengeluh dengan keadaan yang sementara terjadi. Kita saja dapat berkata, menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan pasti datang memberi bantuan. Pertama, sekarang pernyataan iman. Yang kedua, tahu karena ada hubungan kedekatan. Yang ketiga, menyadari bahwa Tuhan datang. Tuhan datang. Gitu. Ini harus menjadi kekuatan rohani kita. Saya tahu Tuhan pasti datang menolong kita. Timbulkan kesadaran diri ini. Ini yang disebut dengan rohani yang bertumbuh, menjadi dewasa. Kalau kita tahu Tuhan akan datang karena Dia Maha Adil, maka kita akan mengurangi seminimal mungkin keluhan-keluhan. Kita menggantikannya dengan selalu bersyukur. Katakan amin. Kita selalu bersyukur. Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang memberi kita kemenangan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Mari kita baca firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 57, firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Tuhan datang. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Paulus mengalami berbagai tekanan kehidupan. Kita semua seperti itu, mengalami berbagai tekanan kehidupan. Tetapi kita dapat berkata, syukur kepada Allah, karena oleh Yesus Kristus kita mendapatkan kemenangan. Dan bukti dari kemenangan itu, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bukti kemenangan. Yesus mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Sehingga dia berkata, setiap kali kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu mengingat kematianku, kematian Yesus yang mengalahkan iblis, supaya saudara dan saya jadi pemenang. Kita dapat berkata, sekarang aku tahu Tuhan datang memberi kemenangan. Kalau kita ingat lagu dulu, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia. Tuhan datanglah, angkat kita semua. Mau diangkat oleh Tuhan. Tuhan pasti datang. Dan kedatangan Tuhan itu ada yang bersifat pribadi
dan ada yang bersifat fisikal nanti. Bersifat pribadi, setiap saat kita tahu dia ada, dia sedang datang dan sedang memberi kita bantuan. Haleluya. Ini harus menjadi pernyataan iman setiap orang yang percaya. Yang keempat atau yang terakhir menurut ayat yang kita renungkan hari ini, Mazmur 20 ayat 7 berkata demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Yang keempat, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Penting sekali untuk memahami kata diurapinya ini, saudara. Kata diurapi ini artinya Tuhan tadi kan pernyataan iman, yang kedua pengenalan akan Tuhan yaitu tahu, dan yang ketiga kesadaran diri bahwa Tuhan pasti datang, dan yang keempat diurapi oleh Tuhan. Diurapi adalah tindakan Allah memberi kita kuasa untuk melakukan pekerjaan Allah. Saya ulangi, kata diurapi ini adalah tindakan Allah memberi saya dan saudara kuasa untuk melakukan pekerjaan Allah. Jadi Tuhan datang memberi kita kemenangan supaya kita menjadi saluran kemenangan. Katakan amin. Tuhan datang dan memberi kita kemenangan dan memberi kita kuasa supaya melalui kita orang lain juga terima kemenangan. Jangan menang sendiri, saudara. Itu negatif, itu menang sendiri. Kita perlu sekali menyalurkan setiap kemenangan yang kita terima supaya orang lain juga menerima kemenangan. Itu maksudnya saudara dan saya diberi kuasa atau diurapi. Kata diurapi ini juga dia berhubungan dengan tanggung jawab. Jadi semua yang mau terima kuasa dari Tuhan harus bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan Tuhan. Bukan masa bodoh, bukan cuma mau terima kuasa dari Tuhan tetapi tidak mau melaksanakan pekerjaan Tuhan. Itu tidak bertanggung jawab. Hari-hari ini Tuhan mau setiap orang yang percaya bertanggung jawab. Sudah terima kuasa harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Melaksanakan pekerjaan Allah. Apa pekerjaan Allah itu? Pekerjaan Allah adalah misi Allah untuk dunia. Apa misi Allah untuk dunia? Amanat agungnya, jadikan semua bangsa muridku. Bahasa yang biasa kita kenal selama ini, kalau saya sudah diselamatkan, saya menjadi alat keselamatan Tuhan. Melalui saya dipakai oleh Tuhan turut menyelamatkan orang lain. Katakan amin. Dimulai dari Yerusalem, lingkungan keluarga kita. Itu amanat agung. Samaria, tetangga kita, sampai ke ujung dunia. Saudara, kemanapun kita pergi, kita menjadi alat Tuhan sebagai orang yang diurapi untuk melaksanakan pekerjaannya, misinya di dunia. Apa misi Allah di dunia saat ini? Di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, ketika Yesus hadir berinkarnasi menjadi manusia, ini yang dilaksanakan oleh Yesus. Yang kemudian ketika Yesus naik ke surga, misi ini diminta supaya gereja yang melanjutkannya atau orang dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19 berkata demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Apa tujuan mengurapi? Tujuan Yesus diurapi, kita baca selanjutnya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. 1, 2, Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. 3,
Itu Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Jadi Tuhan mengurapi kita, meletakkan kuasa di dalam kita supaya kita melaksanakan pekerjaan Allah dengan bertanggung jawab. Jadi kalau mau mendapatkan kemenangan, saya ringkas. Untuk mendapatkan kemenangan, yang pertama sekarang adalah pernyataan iman. Yang kedua, mengenal Allah. Aku tahu punya hubungan kedekatan dengan Allah. Yang ketiga, menyadari sepenuhnya Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu datang untuk memberi kita kemenangan. Dan yang keempat, kita tahu dengan pasti saya dan saudara sudah diurapi untuk bertanggung jawab menjalankan pekerjaan Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Urai hasikiana tahu maya hela. Ajaib Tuhan, kami percaya sekarang Tuhan datang menolong kami. Kami datang dan berhubungan dekat dengan Tuhan. Kami menyadari diri Tuhan datang dan menyelamatkan kami. Tuhan datang memberi kuasa. Haleluya, haleluya. Sekarang kami dapatkan kemenangan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kuasa firman sedang bekerja dalam hidup umat kepunyaan-Mu. Sedang bekerja kepada semua yang sedang mendengarkan firman ini, baik melalui pengeras suara, melalui live streaming. Kuasa kemenangan melalui firman sedang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan diri untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Darahnya amat kuasa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya panggil majelis jemaat yang mendampingi saya, VJ dan Om Tunas, untuk sama-sama mendampingi saya dalam pelayanan perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sucikan dari dosa, sembuhkan
memberkati perjamuan kudus ini. Dan kami percaya tangan Tuhan sendiri yang tertumpang atasnya memberkatinya, sehingga ini bukan lagi roti biasa, bukan yang biasa lagi, melainkan tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati perjamuan kudus ini, bukan roti biasa, bukan anggur biasa lagi, melainkan tubuh
kita terima dengan iman. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkannya, dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat cawan, kita terima dengan iman darah Yesus, darah perjanjian baru. Darah Yesus adalah mentrai yang diberikan kepada kita sebagai jaminan untuk menerima hidup yang kekal. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Kami sudah mengambil bagian dalam pelayanan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Kami percaya kuasa perjamuan kudus telah memberikan kami kekuatan, kesembuhan, jaminan pertolongan Tuhan atas kami. Bahwa dengan iman, dengan mengenal Tuhan, dengan menyadari sepenuhnya Tuhan datang atas kami dan Tuhan mengurapi kami, kami tidak takut lagi, karena Tuhan telah menjamin hidup kami untuk hidup yang kekal. Kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Kiranya Tuhan menolong mereka yang bergerak di gugus depan, para dokter, para perawat, relawan, pemerintah, sehingga sesegera mungkin pandemi COVID-19 ini akan berakhir dan kami mendapatkan kebebasan sepenuhnya dalam beribadah dan memuliakan Tuhan. Berkati pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat dan Lurah serta seluruh kepala desa, pala-pala yang ada, supaya semua dengan hikmat yang datang dari Tuhan dapat mengatur dengan bijaksana dalam pengaturan kesejahteraan masyarakat, dan semua boleh terpenuhi kebutuhannya. Lebih daripada itu, mendapatkan kebebasan untuk kembali bersekutu, berkumpul bersama-sama, memuliakan Tuhan, saling berbagi, saling menasihati, saling menghibur, saling dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah desa Sumalaya, Bapak Hukum Tua, seluruh aparat pemerintah desa, masyarakat Sumalaya yang terdenominasi PJ Imada, dan lebih khusus jemaat GPD Sumalaya dalam segala pekerjaan di perkebunan, pertanian, pertukangan, usaha jual beli, dan semua yang dikerjakan oleh jemaat. Dalam nama Yesus dibuat berhasil oleh Tuhan. Semua mendapatkan
rela. Semua jemaat dapat memberi persembahan, mengembalikan diri Tuhan, dan semua diberkati dalam keluarga, suami istri, anak-anak, dan semua yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah minggu sekaligus ibadah perjamuan kudus, serta kami akan melayani jemaat-jemaat yang beribadah di rumah dengan perjamuan kudus dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Semua dilingkupi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini untuk menerima berkat. Haleluya. Kasih sayang, kemudahan, keselamatan dari Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan, kuasa dan karunia-karunia Roh